Yang sekarang main catur ini, itu oligarki, itu lawan Prabowo. Ya kalau menurut saya ini Jokowi ini kan cuman, saya bilang sekali lagi, proksi ya. Dan ini kan sebenarnya cuman membuat kita tuh terkecoh. Ya kemudian kita tuh sebel dengan situasi ini. Jadi dia jadi ditampilkan sebagai panggung depan, sebagai sasaran tembak ya kan, sasaran tembak. Karena kalau dia betul-betul menurut saya dia tidak punya kekuasaan Jokowi ini. Kemudian yang jahatnya itu adalah orang-orang yang membuat narasi seolah-olah Prabowo itu jadi anak buah Jokowi gitu loh. Ini problemnya. Faktanya? Ya faktanya nggak mungkin dong. Bagaimana mungkin dia jadi anak buahnya Jokowi, orang dia yang punya kekuasaan real. Tapi kalau kita bicara soal, karena abang belum menjawab tadi, kenapa tiba-tiba justru mayoritas 17 itu dari... Kan saya tuh ikut proses. Sebenarnya kan saya dan Jumur ditawarin untuk masuk menjadi salah satu kandidat Menaker. Iya kan, dari kelompoknya Burin Abdullah. Tapi saya berembuk sama Jumur, akhirnya kita ngusung Jumhur, kita buat konsepnya. Ya saya, Jumhur, dan beberapa ahli-ahli tentang ketenaga kerjaan, perburuhan, industrialisasi dan lain-lain. Masuklah Jumhur, diseleksi di situ dari 5 profesor yang dipimpin Profesor Burhanuddin Abdullah. Ya. Itu waktu itu memang dia yang ditunjukkan untuk seleksi calon menteri. Jumhur masuk sampai di meja presiden bahwa dia calon Menaker. Jumhur itu waktu itu. Kenapa kita tahu? Karena dikonfirmasi presiden ketika Jumhur 13 November ketemu dengan presiden untuk urusan buruh. Ya kan? Nah, kita ini bagian daripada ada gerakan Solo, kata orang 13 Oktober Geng Oslo ini kemudian dia menghancurkan semua yang udah didesain oleh Prabowo. Iya kan? Pertanyaannya kenapa Prabowo ngalah dan kalah di situ? Ya kan, inilah mungkin bagian dari strategi dia yang belum selesai untuk dia berkuasa secara penuh ya sebagai presiden, menjalankan amanat penderitaan rakyat itu. Oke, jadi ini katakanlah strategi dia. Strategi itu terpaksa ditempuh karena dia masih lemah, kan begitu kan? Right, iya, betul. Nah, kalau kita bicara masih lemah, apa faktor yang membuat dia masih lemah? Kan dia, he is the president, orang nomor 1 gitu. Kenapa dia kemudian? Karena bagi saya, harusnya ya, bagi orang awam, setelah disumpah, dia sudah menjadi orang terkuat. Tidak ada lagi kata lemah. Theoretically kan begitu. Tapi tiba-tiba kita merasa kok masih lemah ya, kenapa? Ya tergantung cara kita memandang sebuah fenomena ya. Kalau orang-orang Marsian misalkan dia kan hanya melihat negara itu kan cuma proksi dari kapitalis. Ya kan, sekarang misalkan Donald Trump ini proksi dari Yahudi. Ya Donald Trump boleh presiden, tapi yang mengendalikan dia siapa? Adalah bandar-bandar IPEC itu gitu loh. Asosiasi Yahudi pemilik modal. Jadi jangan kita pikir presiden itu kemudian berkuasa. Ya kan, memang dia punya kekuasaan. Kayak Trump misalkan pada akhirnya dia pecat si Elon Musk misalkan gitu. Ya kan, dia berantem apa segala. Tapi maksudnya lihat ekosistemnya itu, di mana presiden itu ya pada saat dia mau jadi presiden, dia melakukan satu dealing dengan beberapa pihak. Ya kan, termasuk tentu karena biaya politik kita mahal. Ya maka itu orang udah banyak melakukan satu investasi yang Prabowo mungkin harus menghitung itu. Nah, inilah memang pendekatannya nggak bisa normatif seperti Bung Repli tadi. Bung Repli kan sebagai profesor atau doktor di bidang hukum tata negara, presiden nomor 1 di Indonesia. Nah, kalau orang yang lihat dari ilmu sosiologi tadi, misalkan Marxis tadi, ini cuma proksi. Presiden ini proksi. Nah, bisa nggak seorang presiden itu kemudian pelan-pelan dia sendiri yang jadi sultannya, jadi rajanya, jadi penguasanya gitu loh. Kita tunggu aja. Jadi saya mewakili pertanyaan orang awam ya kan. He's the president, kok malah kesannya lemah sekali. Karena tadi artinya Anda ingin mengatakan bahwa proksi kekuasaan itu masih di tangan Jokowi atau gimana? Ya tentu bukan Jokowi. Bukan proksi ya, tapi provider kekuasaan. Menurut saya kan Jokowi itu cuma proksi juga. Ya kan, proksi daripada kapitalis yang hartanya di Indonesia kalau dikumpulkan itu kan sudah 60-70%. Ya kan, sisanya kan orang Indonesia ini kalau menurut Oxfam itu orang-orang miskin semua kan. Yang kaya ini kan segelintir orang, dan mereka lah yang menguasai Indonesia ini gitu loh. Jadi artinya Prabowo sedang melakukan pertarungan politik bukan dengan Jokowi saja sebagai proksi, tapi dengan kapitalis-kapitalis yang dia sekarang menjadikan tersangka-tersangka itu. Ya kan? Nah, banyak kan udah tersangka-tersangka ini yang proksi-proksi ini, baik yang penguasa kebun, penguasa Pertamina, penguasa judi online apa segala ini kan dihalau semua oleh Prabowo. Nah, persoalannya ini kan kekuatan mereka tuh lebih kuat dari Prabowo atau enggak? Nah, ini kita lihat ini. Tetapi kalau memang yang berkuasa itu adalah
para kapitalis gitu ya, apakah mereka masih mempercayai Jokowi sebagai proksi mereka, bukan Prabowo yang the real presiden secara de jure begitu? Ya, itu kan dari keuntungan kan dan kepentingan kan. Kalau mereka itu kan ngitung nama Jokowi dia untung banyak misalnya, dia bisa punya tanah 5 juta hektar, 10 juta hektar, sama Prabowo tanahnya diambilin, dibalikin ke negara. Saya dengar isu juga misalkan dia minyak ini dia minta sama Reja Khalid, lu balikin ke negara uangnya. Yang kamu udah ambil selama ini entah 50 triliun atau berapa balikin. Nah kan orang-orang ini pusing dong, uang yang udah dia pegang sekian banyak, kebun sekian banyak, nikel nantinya, kemudian sumur-sumur minyak apa segala ini mau diambil Prabowo, karena Prabowo sangat percaya dengan konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang menyatakan bahwa semua kekayaan yang tidak dimiliki secara legal oleh Kongo ini itu punya negara. Sementara yang ini secara de facto masih dikuasain mereka. Ini kan problem sekarang. Inilah pertarungan antara Prabowo, ini real pertarungan ini. Ya, tapi masalahnya kenapa Jokowi terkesan masih kuat, padahal dia kan nggak pegang kekuasaan apapun. Oke lah ya, kalau dia masih bisa nitip wakil presiden. Tapi kan wakil presiden pun kan tidak memiliki kekuasaan yang sekuat presiden. Bahkan bisa dikatakan kekuatan negara itu 90% di presiden, 10% di wakil presiden saja begitu. Ya kalau menurut saya ini Jokowi ini kan cuman saya bilang sekali lagi proksi ya. Dan ini kan sebenarnya cuman membuat kita tuh terkecoh. Ya kemudian kita tuh sebel dengan situasi ini. Jadi dia jadi ditampilkan sebagai panggung depan, sebagai sasaran tembak ya kan, tembak karena kalau dia betul-betul menurut saya dia tidak punya kekuasaan Jokowi ini. Ya, misalkan dia dari segi modal mungkin ada udah, karena mungkin kalau betul OCRP itu 10 tahun dia berarti udah ngumpulin. Tapi dia yang tidak mungkin lebih hebat daripada raja-raja sawit. Dia kan raja-raja gula, raja-raja tepung terigu, gandum apa segala. Itu kan orang-orang yang uangnya itu udah 10 triliun, 20 triliun gitu, ya kan? Nah, kalau Jokowi mungkin ada 1 triliun mungkin ya kan, kira-kira gitu keluarganya apa segala. Ada yang bilang 1000 triliun uang dia. Ya kalau itu Bitor kan yang bilang dia ada di bawah bunker itu. Tapi kan itu misalkan oke lah. Maksud saya itu dia belum bisa seperti Soeharto yang 30 tahun yang membangun suatu sistem mafio, kerajaan. Ya kan, kerajaan oligarki. Nah, ini belum menurut saya. Belum. Nah, yang sekarang main catur ini ya itu oligarki itu lawan Prabowo. Bahwa di situ ada Jokowi sayap mereka. Ya, dia gunakan untuk bagaimana supaya Prabowo ini kasihan lama Jokowi ini kan yang ngantarkan lo lagi sakit nih di Solo ya kan, tangannya kulitnya hancur apa segala. Mungkin Prabowo akhirnya terenyuh dia kunjungin ke Solo. Nah kemudian yang jahatnya itu adalah orang-orang yang membuat narasi seolah-olah Prabowo itu jadi anak buah Jokowi gitu loh. Ini problemnya. Faktanya? Ya faktanya nggak mungkin dong. Bagaimana mungkin dia jadi anak buahnya Jokowi, orang dia yang punya kekuasaan real dibanding Jokowi, bukan dibanding konglomerat tadi ya. Kalau sama konglomerat sih Soeharto aja bisa digulingkan oleh 300 konglomerat Indonesia kan. Ya, tapi yang jadi masalah adalah dalam setiap kesempatan Prabowo ini selalu memuji-muji Jokowi. Hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Kemudian dalam banyak kesempatan ya dia selalu melihat bahwa ini saya meniru Jokowi guru saya dan lain sebagainya. Too much. Eros Jarod mengatakan ya bolehlah berterima kasih kepada Jokowi, tapi jangan seperti itu juga. Too much, terlalu berlebihan gitu. Nah, secara psikologi apa kepentingan dari Prabowo untuk memuji-muji Jokowi? Sementara ini mohon maaf ya pada pendukung Jokowi, rakyat sebel gitu loh. Termasuk Bang Ganda sendiri kan sebel gitu, yang mengatakan 10 tahun nggak bisa berpikir gitu. Ya kalau menurut saya kan itu memang kan kita menganalisa ini ada struktur dan kultur, ya kan. Nah kultur ini kan kadang-kadang karena saya orang dulu kan saya ikut Daum Raharjo, ikut Adi Sasono, apa orang-orang Jawa ya, yang mengkader saya dulu banyak. Dia bilang kan lu orang seberang, ya kan. Makanya kita sama lu itu sama kamu itu ya suka maklum. Di Jawa ini ada etika Jawa, bla bla bla. Saya banyak belajar sama mereka dulu ya. Nah maksud saya itu mungkin di dalam satu kultur itu memang Prabowo tidak bisa menunjukkan ya dengan orang yang mengantarkan dia jadi presiden apa segala itu secara vulgar. Ya kan kalau di kultur kita bisa tunjukkan vulgar. Di sini mungkin itu. Nah, tapi kalau kita lihat kebijakan-kebijakan dia, ya contoh satu. Kebijakan 10 tahun Jokowi yang membuat jutaan hektar sawit ya itu sebebas-bebasnya berdiri secara ilegal dengan hitungan itu sekitar 300 triliun kerugian negara per tahun. Itu sekarang diambil semua sama Prabowo, dimasukkan ke Agrinas.
Jadi itu kalau kita percaya. Syariah Agrinas apa? Ya perusahaan pemerintah. Oh, yang baru dibangun ya? Iya, yang di bawah Agus Sutomo itu, manajer Agus Sutomo itu. Itu nggak ada di zaman Jokowi. Itu nggak berani diambil. Nggak berani. Dan mau diputihkan sama Pak Luhut bin Sarpanjaitan, itu boleh dicek itu statementnya di Google. Dia mengatakan bahwa ya mau apa lagi, kata Pak Luhut bin Sarpanjaitan waktu dia masih menteri. Ini kan sudah nggak mungkin lagi, ya udah kita putihkan aja. Udah ngomong gitu Pak Luhut. Tapi sama Prabowo diambil semua, disita. Ini kembalikan ke negara. Nah, maksud saya ini itu yang ilegal itu ya? Yang ilegal ini. Berapa jumlahnya? Kalau menurut Pak Prabowo sekitar 3 jutaan, tapi menurut teman saya yang ikut retreat di Magelang, ya, di Magelang, kepala-kepala daerah, waktu itu Pak Prabowo dari 16 juta, hanya 5 juta yang legal, sisanya berarti 11 juta yang ilegal. Nah, kalau ini diambil semua, maka bangsa kita akan makmur dan sejahtera, karena apa? Negara tambah pemasukan. Gitu loh, yang selama ini misalkan 300 triliun, 500 triliun hilang begitu aja. Nah, jadi Prabowo ini melakukan kerja-kerja keras dan besar yang memang menurut saya takes time untuk terrealisasi sebagai common prosperity gitu loh. Soal perampasan dalam tanda kutip ya, atau pengembalian kekayaan negara yang diambil secara ilegal oleh katakanlah para oligarki begitu ya. Kok nggak terlaluan ya, tidak terlalu mainstream beritanya sebagai sebuah achievement dari Prabowo ya? Ya itu memang juga satu problem kan. Jadi memang ada problem propaganda yang di era lalu era Jokowi itu buzzer influencer apa segala itu kan bisa diundang misalnya ke IKN ngikut semua tuh ya kan, influencer buzzer apa segala. Prabowo ini orangnya agak murni dalam konteks itu. Dia hampir tidak pernah menggunakan buzzer, menggunakan influencer. Ya hampir tidak pernah ya dalam penyelidikan lembaga saya Great Institute, kita hampir tidak pernah menemukan dia itu menggunakan buzzer untuk mengamplifier. Ya itu memang mungkin ke depan harus dilakukan untuk yang baik-baik, memang harus dilakukan amplifikasi program-program itu gitu. Oke. Anda ingin mengatakan bahwa paling tidak itu pembeda antara Prabowo dan Jokowi, at least gitu. Itu bukan paling tidak. Kalau saya ini kan, kalau kita misalkan orang ada bilang hebat Tanola Kamadilok, kenapa materialismenya sebagai basis? Ya memang kalau kita mau bilang itu tidak ada basis materialnya, ya itu susah. Kalau ini kan ada basis materialnya, 1 juta lebih udah pindah dari konglomerat ini, ya pindah ke negara. Bayangin aja 1 juta itu, kalau katakanlah 3 juta perak ya per bulan keuntungan sawit per kilo per satu kilogram untungnya berapa, 1 ton ya kalau salah 3 juta ya, itu berapa ratus triliun ya uang itu yang setahunnya itu yang balik ke negara. Ya terus kita bilang itu apa? Itu peristiwa yang ada materialnya, dan itu perangnya itu pasti gede. Anda sudah menghitung secara persis sawit yang diambil dengan potensi atau pendapatan yang sudah dinikmati? Itu kan pernyataan presiden sendiri bahwa sudah 1 juta lebih, ya kan 1 juta hektar, ya kan. Nah kalau dihitung itu kan sekitar 300 triliun potensinya selama setahun dari 1 juta itu. Kalau 2 juta bagaimana, 3 juta bagaimana, apalagi kalau betul 11 juta itu ya yang akan diambil itu udah pasti untuk negara. Nah ini sekarang sedang terjadi, bukan nggak terjadi, ini kan sedang terjadi sekarang peristiwa ini, dan presiden sudah mengatakan akan mengambil yang tambang-tambang ilegal. Jadi selain sawit, tambang. Jadi kan artinya apa? Berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 itu, ya kan semua itu menjadi kekayaan negara. Jadi kalau orang seperti Prabowo bicara kekayaan negara, itu maka itulah konsep Pancasila menurut Pak Prabowo. Kalau orang pendidikan, orang teoritik bilang itu konsep sosialistik. Ya kan? Nah, itu memang konsep itu sosialistik yang dilakukan oleh Prabowo. Jadi sekarang itu sudah bertabrakan dengan ajas sebebas-bebasnya di era Jokowi. Itu bukan saya ngitung, itu memang sudah fakta di publik. Oke.